Persaingan perusahaan otobus di Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah sudah berjalan sejak dahulu kala. Saat ini, setiap perusahaan bis bersaing meluncurkan armada unggulan. Dulu banyak perusahaan bis berjaya di zamannya. Akan tetapi ketatnya rivalitas bisnis dan reformasi moda transportasi bis, banyak raja-raja jalanan mundur dari kompetisi. Alhasil tidak sedikit dari mereka kolaps. Kemudian, perusahaan bus mana yang pernah berjaya di zamannya? Merangkum berbagai sumber. Berikut beberapa bus yang pernah menghiasi Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah. Dilansir dari Facebook Rinda Vergiawan, P.O. Sono, bumel asal Pekalongan yang melayani trayek Semarang, Tegal, beroperasi sejak tahun 70 sampai 80-an dan pernah melayani rute ke Jakarta. Namun sayang PO Bis ini sempat vakum sekitar tahun 2013. Sebelum vakum sempat punya armada X Sahabat. Vakumnya PO Bis ini karena beberapa faktor, seperti persaingan dengan moda transportasi kereta api, travel resmi maupun gelap, juga kendaraan bermotor yang makin marak. Sang owner lebih memilih usaha lain yang lebih menguntungkan macam usaha kos, penginapan, dan lain-lain. Tahun 2020 PO ini kembali bangkit dengan armada AC meskipun bekas akap dan ada juga eks pariwisata. Dari harianhaluan.com, perusahaan bis Menara Jaya terletak di Kota Tegal, Jawa Tengah. Perusahaan ini berlokasi di Anem Road, Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah. Sangat sedikit sekali orang yang mengetahui bis yang satu ini yaitu bis Menara Jaya. Tetapi apabila Anda tinggal di daerah Pemalang, Jawa Tengah sudah barang pasti tidaklah heran dengan bis Menara Jaya. Bis Menara Jaya melayani trayek Pekalongan, Jakarta. Dilansir dari Facebook Rinda Vergiawan, sang legenda asal Tegal perusahaan bis Menara Jaya yang sekarang sudah undur diri dari dunia perbisan. Kini trayeknya dikontrak oleh M Dewantara, dan sisanya dipakai perorangan semacam Menara Grosera, Pulus Jaya, dan ada beberapa lagi. Lansir dari Facebook Raihan Alfarizi, situasi pool perusahaan bis Kurnia Tegal yang kini tak ada aktivitasnya yang berlokasi di jalan Perintis Kemerdekaan nomor 61, dan uniknya masih tertempel plang namanya hingga sekarang. Pada awalnya Kurnia bergarasi di Bumiayu yang dirintis sekitar tahun 1960-an dan berfokus di trayek Tegal, Purwokerto. Sempat membuka trayek hingga ke Bandung dan Jakarta serta memiliki beberapa armada pariwisata. Seiring berjalannya waktu Kurnia akhirnya dikelola oleh anak pertama dari 6 bersaudara pendiri perusahaan bis ini. Namun karena persaingan yang makin berat serta cucu-cucunya yang lebih berfokus di bidang lain maka lambat laun perusahaan bis ini makin meredup hingga seluruh armada beserta trayeknya dijual di periode 2015-an. Dan di foto terakhir merupakan toko bangunan Kurnia yang berada di Bumiayu yang rupanya milik adik dari pengurus perusahaan bis Kurnia atau anak ketiga dari pendiri perusahaan bis Kurnia. Dilansir dari kanal YouTube Jody Wai, sumber bawang lahir diperkirakan pada era 1970-an awal. Perusahaan bis ini menjadi salah satu ikon kota Brebes saat itu. Pemilik perusahaan bis sumber bawang memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra, memiliki kegigihan bekerja yang luar biasa. Berawal dari menjadi seorang petani bawang merah yang sukses, kemudian memiliki usaha sampingan yaitu membuka perusahaan otobus yang bernama Sumber Bawang. Kehebatannya terdengar hingga ke telinga Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Sehingga pernah mendapatkan penghargaan di Istana Negara sebagai pengusaha yang sukses meskipun memiliki kekurangan fisik. Dan setelah beliau wafat putra-putrinya tidak ada lagi yang mengurus perusahaan bisnya.
Sehingga sumber bawang pun sudah tidak ada lagi bekas tapaknya di Pantura. Perusahaan bis sumber bawang melayani trayek Margasari Slawi Tegal Brebes Jakarta, Pekalongan Jakarta dan Purwokerto Jakarta. Kebanyakan menggunakan sasis Mercy OF 1113 bersaing dengan Ulansari, Kelapa Emas dan lain-lain. Sumber bawang juga merupakan cikal bakal dari PO Dedi Jaya. Bis Dedi Jaya awal mulanya menggunakan nama Sumber Bawang. Perusahaan bis Sumber Bawang terakhir melayani penumpang pada tahun 1980-an. Sementara itu trayek yang dipakai Dedi Jaya adalah bekas trayek PO Sumber Bawang. Bis Sumber Bawang juga merupakan cikal bakal PO Dewi Sri di trayek Tegal Purwokerto. Dahulu Sumber Bawang juga terkenal dengan kecepatannya. Jadi dulu eranya Sumber Bawang, lalu pindah ke Menara Jaya dan Putri Jaya juga, lalu muncul Bhinneka yang menjadi image bus banter di trayek Purwokerto Jakarta. Dilansir dari infomoga.com, bagi para generasi yang lahir sebelum tahun 80-an, bis ini merupakan moda transportasi favorit yang melayani dari Cirebon hingga ke Pekalongan, melintasi wilayah Brebes Tegal Pemalang. Bis yang memakai nama salah satu kota kecil di selatan Pemalang ini menjadi saksi sejarah transportasi di wilayah pantai utara Jawa. Perusahaan Otobis Moga, salah satu bis yang termasyhur di kalangan para penumpang di wilayah ini selain bis Sumber Bawang, bis Moga. Orang-orang biasa menyebutnya merupakan satu di antara beberapa perusahaan bis yang lahir pada era kolonial, yakni tahun 1913. Orang menjadi salah satu yang beruntung adalah pernah melihat secara langsung keberadaan bis ini di jalanan dan sering melintasi bekas reruntuhan pulnya di Pemalang, tepatnya di pojok utara alun-alun yang kalau tidak salah termasuk wilayah Pelutan. Moga merupakan perusahaan bis yang dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa dari Tegal bermarga Gan. Bis ini melayani beberapa rute, yakni jurusan Tegal, Pemalang Pekalongan, Tegal, Moga, dan Tegal, Cirebon. Seperti yang terlihat pada foto di atas, bis Moga yang akan keluar dari Terminal Lama Gunung Sari, Cirebon menuju kota-kota tujuan pada sekitar tahun 1980-an. Naik bis ini biasa dengan tarif kekeluargaan, yang berarti bisa tawar-menawar dengan penumpang, apalagi sang penumpang itu seorang pelajar atau mahasiswa. Dari dokumen yang didapat dari sebuah blog penjual barang antik, ada beberapa foto yang cukup lengkap. Foto bis Moga bertuliskan tahun 1929 sampai tahun 1939 yang terbuat dari kayu terparkir di garasi, beserta para krunya seperti yang ditampilkan dan foto pemilik beserta anak-anaknya. Selain itu juga ada foto papan petunjuk WC buat para penumpangnya. Bis PO Moga ini terakhir melayani penumpang dengan rute Pemalang Tegal Cirebon pada sekitar tahun 90-an. Setelah itu sekarat dan tergilas mati oleh kerasnya roda persaingan moda transportasi yang semakin maju. Tapi, setidaknya bagi masyarakat Moga, ada kenangan tersendiri di benak para pelaku transportasi, bahwa zaman dahulu nama Moga begitu terkenal dan salah satunya berkat keberadaan bis PO Moga. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.